Assalamualaikum juragan. Salam sehat, salam semangat. Semoga yang beragama muslim diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Karena video ini saya ambil ya bertepatan pada bulan Ramadan tahun tahun 2023. Ini kesempatan kali ini sebenarnya saya ingin berbagi tips atau pengalaman saya ketika mengecek unit sepeda. Mengecek unit sepeda ini nanti Polygon Siskiyou D5 Old yang warna merah itu ya, yang framenya top tube-nya itu yang masih agak ada lengkungan itu. Ini tadi kepikiran waktu ya bangun tidur kok kepikiran pengen buat video tuh ya, itu tadi tentang mau kasih berbagi pengalaman sebenarnya biar juragan-juragan yang mau beli sepeda bekas itu dapat sepeda bekas yang ya memang layak pakai tanpa harus mana ya, kalau yang tidak mau repot itu tanpa harus ke bengkel dulu. Maksudnya dapat sepeda dipakai kurang enak, akhirnya larinya ke bengkel. Ini berbagi tips saya ini nanti cari sepeda bekas yang memang langsung bisa dipakai. Itu berbagi pengalaman, tapi ya saat pengalaman orang satu dan yang lainnya tidak sama ya, dibuat referensi aja. Semoga ini nanti bermanfaat. Singkat kata, ndak usah berbelit-belit, maaf. Kita lanjut lihat unitnya ya, kita kupas tuntas. Ciri-ciri sepeda yang ya insya Allah layak pakai. Lah ini unitnya. Ini unit Siskiyou D5 Old yang barusan saya dapat. Ini biasanya kalau saya itu yang pertama saya lihat itu cacat di bagian framenya. Nah, ini kondisinya bagaimana kondisi cat. Ini banyak lecet apa enggak? Kalau banyak lecet itu juga mempengaruhi di harga. Di harga bekasnya, karena kalau bekas itu banyak sekali kriteria yang membedakan harga. Kalau yang saya dapat ini masih lumayan mulus kategorinya. Ini saya menemukan lecet dikit di area sini. Ini lecet dikit sama di bagian sini. Tapi ya kalau saya kategorikan wajar. Ini ada lecet lagi yang saya temukan itu di sini, di area sini lah. Ini ada lecet-lecet dikit. Kalau yang lainnya masih tergolong bagus lah. Ini kalau saya ini masih kriteria bagus untuk kondisi cat. Biasanya ada juga yang banyak lecet, ada lagi yang juga sudah di repaint,
di sulam cat itu ada. Untuk Siskiyou D5.2 yang saya cek lagi itu kondisi rear shock. Terutama di extension rear shocknya ini mulus apa enggak. Kadang kalau rear shock yang enggak dirawat, dibiarkan kering, itu sini pudar. Warna hitam ini bisa pudar. Nah, kering. Kemudian kalau ini kan Suntor Raidon, fiturnya cuma lock saja. Ini locknya fungsi apa enggak? Ini wajib dicek kalau enggak mau ke bengkel untuk perbaikan. Kemudian dilihat baut-bautnya, baut lingkik. Karena bagian sini itu juga bisa lepas. Bautnya masih bagus apa enggak, apa udah apa ya, kalau yang dinamakan bulat. Nah, ini pakai kunci L kan. Ini kalau pakai kunci L yang kurang bagus, ketika dulunya di pemilik lama sering dibuka, ini bisa bulat. Kalau ini masih bagus banget ini bautnya. Bagus nih. Ini untuk Siskiyou D5 saya ngeceknya bagian itu. Kemudian pindah ke brake set. Brake set ini sedikit tips ya. Ini kalau baliknya itu enak. Nah, handle itu baliknya enak. Ini insya Allah masih normal. Tapi kalau lambat, ini kebaliknya ini lambat. Nah, ini bagian brake levernya ini minta bongkar. Minta perbaikan. Sama lagi dilihat pistonnya itu. Piston di area kaliper ini bisa dilihat di pergerakan kampas ya. Ini kalau geraknya itu bisa bersamaan, nah itu berarti pistonnya main, kanan kiri main. Soalnya ada juga yang pistonnya itu macet sebelah itu ada. Itu juga perlu perbaikan. Nanti juragan harus mengeluarkan biaya lagi untuk ke bengkel. Nggak bisa langsung siap pakai. Ini forknya, ini lecet di stiker. Ini stensionnya, wah bening, bersih. Ini ada yang banyak bunga karatnya karena tidak dirawat juga ada. Ini harus dicek. Ya masih fungsi tapi kurang maksimal kalau yang ada bunga karatnya. Biasanya kalau tidak terawat, ini bagian sini ini biasanya ada bekas karat juga. Nah, hasilnya dilihat, seal forknya masih bagus apa enggak. Kalau sudah retak-retak, ya itu waktunya ganti. Sudah tidak enak ini nanti. D5 itu pakai Suntor XCM. Ini fiturnya cuma dapat lock aja. Ini dicek fungsi apa enggak. Karena kalau enggak fungsi juga menentukan harga bekasnya. Ini kaca di indikator shifter ini biasanya ada yang lepas. Ini saya dapat itu masih lengkap, masih bagus. Ini Alivio M4000 original pastinya. Hati-hati, ada yang enggak original. Ini masih bawaan. Ini cuma ganti setang setem aja ini dari spek standar. Terus kita pindah ke ini tadi shifter ya. Shifter harus dipastikan fungsi ya. Tuh kanan kiri karena ini yang D5 out yang saya dapat ini masih pakai triple untuk depannya. Ini 3x9 speed. Dipastikan fungsinya. Hati-hati, kadang di sini juga ada yang retak. Ini dicek. Sini juga ini dicek. Nah, kadang ini tutup. Kalau pengalaman saya ngecek sepeda ini
Ini tutup nih kadang juga bisa lepas ini, bautnya kendor, pemiliknya ndak teliti, ndak sering dicek lah, ini bisa lepas. Ini masih kondisi lengkap lah, bagus. Fork enak. Kita pindah ke, nah ini udah BB Holotek ya, udah Holotek. Nah ini dicek, ini ada bearing kan, bearing kanan kiri, ini dicek oblak apa enggak. Ini kondisi crank itu juga menentukan sepeda itu sering dipakai apa enggak. Biasanya kalau sering dipakai, ini kena gesekan sepatu, ini pudar. Kalau keseringan dipakai, kan ada bekas yang pemilik lamanya itu jarang dipakai. Ah, itu rezeki kita yang cari sepeda bekas, kondisi masih bagus ya, bekasnya orang-orang yang jarang kepake. Tapi ya tetap hati-hati, dicek dulu. Soalnya barang bekas jarang kepake pun ada yang kondisinya kurang bagus. Dalam artian itu fungsinya banyak yang macet, terutama itu di kabel dalamnya shifter itu kadang minta ganti, kadang BB-nya macet, itu ada. Kemudian selanjutnya itu, nah ini kondisi rantai itu lumayan loh harganya. Nah ini masih bagus, rantainya masih bagus. Ini RD-nya, kalau RD biasanya saya kalau ambil barang itu RD saya sering ambil yang masih utuh. Kalau yang sudah banyak sekali lecetnya, saya enggak berani ambil. Ya takut resiko juga. Ini biasanya unitnya sering dibuat jatuh. Ya kurang enak juga lah. Kemudian ini rumah sprocketnya di freehub itu dicek. Kalau biasanya kalau bawaan Shimano sejenisnya ini Siskiyou D5, kalau ada goyang dikit itu wajar. Tapi kalau goyangnya udah kenceng, itu ya kadang dalamnya nanti dibongkar, ganti pelor lagi, ada yang sembuh, ada yang enggak, karena rumahnya udah anggap saja udah aus. Itu. Ini roda dicek, goyang apa enggak. Ini depan belakang, ban jangan lupa. Ini dapat Swalby Smart Jam. Ini masih tebel, depan belakang tebel. Soalnya ban itu juga lumayan harganya, daripada keluar biaya lagi. Tapi kalau bannya tipis terus harganya bisa di bawah rata-rata, ya ambil aja, enggak apa-apa. Ini kampas, terutama ped atau kampas rem, ini dilihat dari sisi sini kelihatan kok. Ini juga lumayan harganya kalau ganti. Ini tetap dikalkulasi. Jadi kalau beli bekas dilihat unitnya, dicek lengkap, baru kita kalkulasi harganya. Kalau barang bagus ya harga umum berani, tapi kalau barangnya kurang bagus ya di bawah rata-rata. Ini stok saya tidak banyak, tapi insya Allah tinggal pakai semua. Ini unit Siskiyou D5 Old yang baru saya dapat. Oke juragan, untuk berbagi pengalaman ketika mengecek unit. Oh iya, ada satu lagi, hampir saja lupa. Ini kadang ini ada yang
Ini ada yang kalau di D5, di Siskiyou D5 itu kadang agak goyang, ini dicek. Ini kalau goyang ada suara tek 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 gitu. Itu diperbaiki juga bisa sembuh. Tapi kalau ada yang nggak usah perbaikan kan, tambah jos. Juragan tinggal pakai, nggak perlu ke bengkelan, tinggal pakai. Ya udah, oke. Terima kasih sudah disimak video berbagi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya, karena ini versi saya. Versi saya ketika mengecek unit untuk menentukan harga unit tersebut. Ya, wajar lah kalau di pasaran itu, oh mas kok harganya ini tinggi mas, harganya gini. Dilihat dulu barangnya, baru bisa bilang gituan gitu ya tak. Yang penting penjualnya senang ya, pembelinya juga senang. Oke, terima kasih juragan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.